Jarum emas sang elang. Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor ayam jago dan seekor elang. Mereka bersahabat baik, saling membantu dan menolong satu sama lain. Suatu hari, ketika si ayam jago sedang asyik mencari makan, tiba-tiba harimau muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari terbirit-birit. Ayam jago semakin terpojok. Tentu saja, kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan harimau. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang menolongnya. Harimau dipatuk dan dicakar oleh elang. Harimau itu pun lari kembali masuk ke dalam hutan. Untunglah kamu cepat datang. Terima kasih elang sahabatku. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku sudah dimangsa oleh harimau itu, kata si ayam jago dengan suara terengah-engah. Sama-sama kawan, kata elang dengan ramah. Namun, tidak selamanya kau bisa menolongku. Jika tadi telat sedikit saja, pasti aku sudah dimakan harimau, kata si ayam jago dengan wajah murung. Sudahlah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa membantumu, pasti akan aku lakukan, kata elang coba menghibur. Ya, mungkin memang sudah takdir. Aku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku, kata si ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantumu, jawab elang. Benarkah kawan? Bagaimana caranya? Tanya ayam jago penasaran. Bangsa burung mempunyai benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar bisa terbang. Namun, jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua binatang, karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami, jawab elang. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya kepadaku? Tanya ayam coba membujuk elang. Sesaat, elang tampak berpikir. Tapi akhirnya elang pun akan meminjamkan jarum emas itu. Keesokan harinya, mereka bertemu di rumah si ayam jago. Nah, gunakanlah jarum ini dengan bijak. Jangan sampai kau hilangkan. Jangan kau pinjamkan pada siapapun tanpa seizinku, kata elang berpesan kepada si ayam jago. Aku paham kawan. Jarum ini akan aku jaga baik-baik, jawab ayam jago meyakinkan. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali, kata elang kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah elang pergi, si ayam jago menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Namun, baru 1/4 sayap yang disulamnya, dia sudah tak sabar untuk segera mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian, dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Aha! Akhirnya aku bisa terbang sekarang, teriak si ayam jago dengan bangganya. Walau hanya terbang rendah, ayam jago sudah merasa bangga dan senang. Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa terbang. Hei ayam jago, bagaimana kau bisa terbang? Tanya ayam betina penasaran. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas.
jawab ayam jago. Wah, hebat! Apakah aku boleh meminjamnya juga? Kata ayam betina. Ya, tentu saja boleh, kata ayam jago dengan gembira. Ayam jago lupa janjinya pada burung elang yang sebenarnya tidak boleh meminjamkan jarum emas kepada siapapun tanpa seizin burung elang. Ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Namun, baru setengah bagian sayap, dia sudah tak sabar untuk segera terbang. Mereka sangat bahagia bisa terbang dengan sayap yang sudah disulam oleh jarum emas itu. Setelah puas terbang, mereka pun meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Namun, jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Wah, celaka! Kau taruh di mana jarum emas tadi? Tanya ayam jago mulai panik. Aku tak tahu, aku lupa menaruhnya, jawab ayam betina. Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah. Ayo kita cari sama-sama, kata ayam jago. Mereka berdua segera mencari jarum itu. Namun, jarum itu tidak ditemukan. Mereka makin panik dan mulai mencakar-cakar tanah. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Sampai hari ketiga, jarum itu tetap tidak ditemukan. Kemudian ayam jago menceritakan kepada elang bahwa jarum emas itu telah hilang. Mendengar hal itu, elang sangat marah. Ayam jago telah melanggar janji hingga membuat jarum emas itu hilang. Hai ayam jago, aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku, kata elang mengancam, lalu terbang dengan membawa amarah. Sejak saat itulah ayam dan elang bermusuhan. Elang selalu menculik anak-anak ayam. Ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka sedang mencari makan, berharap mereka bisa menemukan jarum emas yang hilang. Kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini. Itulah cerita jarum emas sang elang. Pesan moral yang kita dapat adalah janganlah kita ingkar janji dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita ya teman. Jangan pernah mengambil atau meminjam sesuatu tanpa seizin pemiliknya. Jangan pula seperti elang yang penuh dendam. Menjadi orang pemaaf bisa menjadikan kita sebagai manusia yang penuh kelapangan dan kerendahan hati. Sampai bertemu di cerita selanjutnya ya kawan. Dadah!